Ya, ada teman-teman yang mau silaturahmi ke sini, terus nanti kita ada rencana tilawah bersama gitu kan. Oh, ya lanjutin yang kemarin deh kita. Yang Aku kemarin ngaji dulu. Al-Insyikok ya. Ya. Yuk, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه ya. Oh iya, udah datang. Ya. Oh, silahkan duduk, yuk ikut gabung ngaji yuk. Oh, ini tamunya. Iya, teman-teman. Nah, udah datang 2 orang. Iya. Sambil nih. nunggu yang lain. Ini dilanjutkan bareng-bareng ya? Ya, dan bareng-bareng nih sampai ayat mana sih? Tadi innahu tadi. Kana fi ahlihi masrur. Ketemu ayat. Oh nih. Ini innahu kana fi. Oke, ayat dari ayat 14. Dari ayat 14. 13 mulainya ya. 13. Ini langsung ibu-ibu apa, Mama? Boleh ganti-gantian satu ayat nggak apa-apa. Tilawahnya ya, dari Mama dulu. Oh iya dah. Oke. Satu ayat gantian sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون lagi wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Lanjut Gundian. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Nah, ini kan jadi gambaran nih buat teman-teman, sobat-sobat, bolo, konco semuanya bahwa memang mengaji terkadang lancar, kadang belum lancar, bukan tidak lancar, tapi belum lancar. Seiring berjalannya proses, ya pasti akan terbiasa. Jadi yang berpahala itu bukan hanya yang lancar saja bacaannya. Setiap segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu mesti mulia. Contoh misalkan, kemarin kita melewati bulan suci Ramadan. Menjadi bulan yang paling mulia, kenapa? Karena di dalamnya ada turunnya Al-Quran. Malam di mana turunnya Quran disebut malam Lailatul Qadar. Nuzulul Quran. Ya, disebutnya keutamaannya. Jadi malam memiliki keutamaan dalam hal ini Lailatul Qadar. Ya, istilahnya nuzulul Quran. Makanya pendapat ulama tentang malam Lailatul Qadar itu juga beda-beda. Ada yang malam 21, ada yang malam 27, ada yang malam 17 karena bertepatan dengan nuzulul Quran. Nah, apalagi di ayat yang lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Jadi segala sesuatu yang bersentuhan Al-Quran mesti mulia. Malaikat Jibril, sang penyampai wahyu, disebut dalam Quran sebagai Ruhul Amin.
Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran disebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Jadi tidak ada sesuatu yang jika bersentuhan dengan Al-Quran dia tidak mulia. Maka sobat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita berkegiatan dengan Al-Quran, jangan pernah merasa rugi karena menukar waktu kita, menukar kegiatan kita, merelakan kesibukan kita demi belajar Quran, karena pasti ada kemuliaan di situ. Bahkan dalam proses membacanya pun, ya, Nabi bilang la aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Baru kita mulai tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim, sudah 19 huruf. Tapi juga jangan perhitungan, nanti besok-besok baca sehalaman dihitung satu-satu. Jangan, nggak bagus kalau begitu. Biarkan saja rahmat Allah, ridha Allah mengalir buat kita karena usaha kita membaca Quran. Lalu tadi, misalkan ada yang lancar dan tidak lancar. Nabi bersabda, al-mahiru fil Quran ma'asafaratil kiramil bararah wa ma yatata'ta wa huwa syakum bih falahu ajran. Yang bacanya lancar, memang aslinya secara penjelasan hadis ini buat menghafal. Kalau hafalannya mungkin ya, dia bersama safaratil kiramil bararah, malaikat-malaikat yang mulia. Tapi kalau hafalannya nggak lancar, jadi sebenarnya ya tata-tata itu bukan baca yang terbata-bata, tapi hafalannya udah diulang, hilang, diulang, hilang. Tapi dia terus berusaha. Wahwa syakun bi, maka syakun bi ini ya usahanya temenan gitu, usahanya yang serius, bukan yang pengajian minggu ini datang, minggu besoknya libur, minggu besoknya libur lagi awal bulan baru datang lagi. Ini bukan begitu. Wahwa syakun bi ini dia kesulitan, lalu dia terus berusaha. Apa ganjarannya? Falahu ajron, dia dapat 2 kebaikan. Kebaikan baca Qur'annya dan kebaikan berusaha terhadap Al-Qur'annya itu. Jadi kalau proses kita mungkin berat, mungkin letih ya. Dalam pepatah Arab disampaikan wa mal ladzatu illa ba'da tam. Dan tidaklah kenikmatan sesuai itu terasa setelah berlelah-lelah. Sehingga relasi kita, hubungan kita dengan Quran akan semakin erat jika kita sering terus berusaha untuk bisa memperbaiki bacaan kita, melancarkan hafalan kita, dan terus menjalin hubungan yang baik dengan Al-Quran kita. Terakhir, saya ingin tutup dengan sabda Nabi SAW bahwa siapa yang senang ngobrol sama Allah, dia mesti senang baca Quran. Idza ahabba ahadukum ayuhadditsa rabbahu falyaqra'il Quran. Kalau seseorang itu senang dialog, diskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti senang baca Al-Quran. Baik, sebelum ditutup ada kata-kata dari Mama mungkin? Mungkin buat diri pribadi, keluarga dan juga teman-teman, jangan patah semangat untuk selalu hadir belajar, menuntut ilmu, terutama memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Dan kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mempunyai hafalan setidaknya di juz 30. Walaupun terasa berat, terasa sulit, kalau kita niat sungguh-sungguh ikhlas, insya Allah Allah pasti memberikan kemudahan. Ya, mungkin saja. Baik, itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita bisa kedatangan lagi tamu-tamu ya, gabung dalam satu frame ya, untuk memberikan satu contoh ibarat bahwasannya kita sama-sama berjuang di dalam Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.